Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah malam ini kita bisa bersama-sama berkaifiyah muhasabah secara lengkap dan akan saya lanjutkan dengan mengkaji kitab dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ila hadrati Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ahli Muhammadin lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ila hadrati Sayyidi Syekh Naksabandi, Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sayyidi Syekh Abil Hasan As-Sazili, Sayyidi Syekh Ahmad Khotib Sambas, wa ila hadrati Syekh Ibnu Athaillah Sakandari wa ahlihim lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ila hadrati sahibul sholawat kuning billah Syekh Sazarnus wa ahli lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya lanjutkan kajian kitab Al-Hikam oleh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Pada malam hari ini yang akan kita kaji mengenai peluang amal yang paling besar diterima dan datangnya petunjuk ilahiyah. Bismillahirrahmanirrahim. La amala arjali qulubi min amalin yakhibu anka suhuduhu wa yuhtaqaru indaka wujuduhu. Beliau Syekh Ibnu Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam menyampaikan bahwa tiada amal yang lebih berpeluang untuk diterima oleh Allah daripada amal yang tidak kau sadari dan tidak berarti di matamu. Mata di sini tentu mewakili dari pikiran dan isi hati. Jadi bukan secara maknawi sekedar tidak berarti di dalam mata, enggak, tapi di dalam hati kita dan di dalam pikiran kita. Jadi amal yang peluangnya paling besar diterima itu adalah amal yang tidak kau sadari dan amal yang tidak berarti bagi dirimu, bagi penilaianmu. Nah, maksudnya apa? Maksudnya apa itu? Amal yang tidak kau sadari adalah amal yang tidak membawa keakuan diri kita bahwa ini adalah prestasi kita, ini adalah kemampuan kita, ini adalah karena saya adalah hamba terpilih.
itu batil. Ingat-ingat ya. Jadi amal yang paling diterima peluangnya adalah amal yang tidak kita sadari. Bil makna adalah amal yang kita lakukan dengan penuh pemaknaan bahwa ini adalah Allah yang memberikan kekuatan kepada kita. Allah yang menuntun kita untuk menjalankan amalia ini. Bukan amal yang kemudian memunculkan keakuan kita. Wah, ini prestasi saya. Ini loh hebatnya saya. Orang lain gak mampu nih kayak gini. Saya bisa. Ojo yakin itu, hindari amal yang memunculkan pengakuan seperti itu. Bisa dipahami? Nah, yang kedua yang beliau sampaikan tadi adalah amal yang paling berpeluang diterima adalah amal yang tidak berarti bagi penilaian kita. Maksudnya apa? Maksudnya apa itu? Amal apa kayak gitu? Amal yang bagaimana? Yaitu amal yang tidak menjadikan kita menggantungkan diri ke amal itu. Amal yang tidak membuat kita bersandar kepada amalia yang kita lakukan. Contoh. Saya kalau sholat ini, bacanya ini. Wah, orang langsung hormat semua. Saya kalau membaca ayat kursi ini, orang-orang yang datang, orang-orang yang minta tolong pada saya, hajatnya kabul semua. Itu jangan sampai seperti itu. Ini yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah ini tidak jauh dan tidak lepas dari apa yang selalu saya sampaikan ke kalian, bagaimana kita menghadirkan suatu ibadah itu dengan minallah lillah billah, seperti itu. Ya kan, bisa kalian pahami kan, arahnya kan seperti itu arahnya. Oke, kita lanjut ke yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innama awrada alaikal warida litakuna bihi alaihi waridan. Beliau menyampaikan bahwa datangnya ilham dari Allah kepadamu tidak lain agar engkau mendatanginya. Masalah ilham ini sudah saya jabarkan ke kalian berkali-kali, yaitu sebuah petunjuk pengetahuan yang langsung memberikan kesadaran ke dalam hati kita, kesadaran kepada jiwa kita mengenai sesuatu itu, apakah semakin yakin untuk diamalkan atau sesegera mungkin, jika itu sebuah keburukan, sesegera mungkin kita tinggalkan. Seperti itu yang selalu saya sampaikan ke kalian. Bisa. Nah, terus maknanya apa? Fungsinya atau tujuannya? Ya, tujuannya agar kita kembali ke aturan Allah. Kalau memang itu suatu yang baik, maka kita semakin yakin untuk
segera menjalankannya. Jika itu sebuah kebatilan, kemungkaran, kita semakin yakin untuk segera menghindari atau meninggalkannya, seperti itu. Nah, efeknya apa? Efeknya kita ini nggak males-malesan. Sudah tahu, misalnya lagi nyantai-nyantai, tahu-tahu ingin srek, oh iya saya belum sholat. Yuk endang sholat, jangan ditunda-tunda. Kalian lagi ngapain terus tiba-tiba merasa aneh-aneh, misalnya aneh-aneh, wis opo lah yang maksiat-maksiat itu. Itu sebenarnya dateng, ilham itu dateng. Tapi kita ini ndablek, ngerti ndablek? Iya, paham Mas. Ah, nggak ada yang lihat. Ngono toh? Gitu. Gitu. Kalau katanya Pak Yai Zainuddin MZ, hajar bleh, kan ngono. Nah, ilham ini jika kita sesegera mungkin mengikutinya, itu lama-lama akan semakin memberikan pencerahan di dalam hati kita. Cahaya hati kita itu semakin cemerlang. Maknanya adalah hati kita makin bersih. Nanti akan naik karena semakin bersih, semakin bercahaya, semakin bersih, semakin bercahaya. Itu nanti akan masuk ke dalam ranah yang biasa disebut wusul ilallah, ma'rifatullah, nah, seperti itu. Gila kalau dapat ilham kayak suruh segera yang baik antar. Oh ini hindari ini maksiat ini. Alah gak ada yang lihat, yang penting gue seneng. Ya, yes muter-muter hidup kita muter-muter di situ, woy. Gak usah bahas wusul dulu, gak usah bahas ma'rifatullah dulu, gak usah kadoen. Paham ya? Paham ya, Sir. Gitu, insyaallah. Kita lanjutkan. Kemudian beliau Sayyidina Athaillah menuliskan dalam kitabnya, Bismillahirrahmanirrahim. Aurada alaikal warida liyasta'milaka miyatil akhyari wa yuharriraka mirikil asari. Allah memberimu ilham untuk menyelamatkanmu dari cengkeraman materi dan membebaskanmu dari perbudakan hawa nafsu. Sering kita bahas, sering saya sampaikan bahwa kecenderungan hawa nafsu itu ngajak ingkar. Kecenderungan hawa nafsu itu ngajak tamak. Kecenderungan hawa nafsu itu ngajak numpuk harta sampai buluken ora enek manfaate, mbok tumpuk. Kecenderungan hawa nafsu itu enek uang salah sikit. Kalian ngomong-ngomongin, kalian sebar-sebarin, itu kecenderungan hawa nafsu, yaitu mengajak ke arah yang melenceng dari aturan Allah dan Rasulullah. Nah, seperti yang kita bahas tadi, bahwa ilham itu adalah memberikan petunjuk langsung agar yang baik segera kita laksanakan, yang maksiat segera kita tinggalkan. Nah, korelasinya, hubungannya adalah jika itu selalu kita laksanakan, maka efek pembersihan di hati kita itu signifikan, sehingga lama-lama belenggu hawa nafsu itu akan melemah dari hati kita, sehingga hidup kita itu terarah. Omongannya yo manfaat, tindak tanduknya yo manfaat, materi dunia yang kita miliki yo manfaat. Seperti itu enggak? Gambaran kalian seperti itu enggak? Positif ya, Sir. Positif. Kalau istilahnya yang sering saya sampaikan tuh, yo kita punya yo manfaat,
walaupun dikit, kita punyanya banyak, manfaatnya lebih luas. Ngono kan, bener kan? Iya, leres ya, Teh. Kalau masih seandainya saya begini, maka saya akan begitu. Wis ndang tobat, wis tobat. Tekan tuwek yang tukang ngimpi, ngerti gak? Iya. Wisone nyingkirkan batu dari pinggir jalan, yo singkirkan. Tau, bangane seandainya saya. Alah wis ora usah ngono-ngono aneh, tinggal nih wi. Iya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan yang ditulis oleh beliau selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Aurada alaikal warida liyukhrijaka min sijni wujudika ila fadoi suhudika. Allah memberimu ilham untuk mengeluarkanmu dari penjara wujudmu dan membawamu ke angkasa penyaksianmu. Maksudnya adalah dengan ilham yang terus menerus kita terima, kita laksanakan, kita terima, kita laksanakan. Itu lama-lama akan mengikis keakuan kita dan bersandar bahwa semua ini full Allah, mudah enggak? Iya. Kalau istilah yang kemarin saya pakai adalah semakin ma'rifatullah seseorang itu kadarnya semakin tinggi, maka keakuannya itu semakin kerdil. Atau kalau dibalik, semakin egois manusia, semakin akunya itu tinggi, itu kadar ma'rifatnya pasti rendah. Satu jebakan yang sangat halus yang harus kita hindari adalah soal ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas lillahi ta'ala. Jangan, pokoknya yakini saja bahwa lillahi ta'ala ya Allah. Ketika ada perasaan, saya udah ikhlas, itu segera kalian hapus, delete kuadrat. Pokoknya kalau sudah lillahi ta'ala ya sudah lillahi ta'ala, titik, nggak usah mbok angen-angen. Saya sudah ikhlas. Ternyata saya ini udah keren. Itu masih terpenjara oleh keakuan wujud kita sendiri. Yo pelan-pelan. Pelan-pelan. Istiqomah. Sholat wajib istiqomah. Yang baik-baik walaupun ringan-ringan istiqomah, nanti lama-lama akan semakin bersih hati kita, itu semakin kita memahami pengetahuan ilahiyah yang mungkin di suatu titik kita itu sampai tidak bisa membahasakannya. Apa yang kita pahami itu tidak bisa kita bahasakan, tetapi wujudnya akan melahirkan manusia-manusia yang kokoh tauhidnya dan lurus amaliyah ibadahnya. Maksudnya lurus itu gimana? Ya sesuai dengan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh orang-orang yang sudah mendapatkan nikmat ilmu, nikmat amaliyah yang itu terus bersambung. Kita ke guru kita, guru kita ke gurunya, ke gurunya sampai baginda Rasul. Lah kenapa kok beda-beda? Karena perbedaan yang ada itu biasa. Yang penting masing-masing punya rujukan yang sahih. Mudah enggak? Wes enggak enak zamane sitok usoli, sitok gak, sitok kunut,
Sitok gak. Traweh sithik, traweh rada akeh. Wis gak zamane itu semua punya rujukan masing-masing. Nah, yang nggak boleh itu beramaliah ngawur. Gak ada rujukan ilmunya. Itu hindari. Siapapun yang mengajarkan, jika amalia yang dilakukan itu tidak ada sandaran ilmunya atau secara jelas melanggar Al-Quran, melanggar hadis, melanggar ijma ulama, wah ojo dipakai. Terus tinggal no, mbok arep waline wali to. Ngakune kan ngaku kan. Iya, Ustaz. Kecuali kalau ada wali terus ketok mahkotane iki putih. Oh, nek putih iki kelasnya semene. Mahkotane biru. Wah, iki luwih dhuwur. Wah, ngono enggak apa-apa wali ora ketok ngawur. Bisa dipahami pelan-pelan. Iya, Ustaz. Yaudah, terima kasih semuanya. Semoga membawa manfaat dan menjadikan kita menjadi hamba yang selalu membuahkan barokah-barokah di muka bumi ini. Amin. Ustaz. Allahumma salimna qalba wa salaka bi qalbin salim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ali Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ali Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ali Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ali Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ali Muhammadin. Syairi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.